Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menarik begitu kan, Golkar buka kemungkinan ubah ADART ketika Monas. Ini kita lihat saja, bayangkan begitu. Artinya apa? Artinya siapa sih yang menjadi ketua di situ kan ya, menjadi ketua umumnya di situ nanti begitu kan. Ya pasti Bahlil itu hanya jadi boneka nantinya begitu kan. Ya kita lihat saja bahwa seorang Jokowi bagaimana nanti bisa peran, punya kepentingan besar ya untuk memiliki partai Golkar ini begitu. Dan itu menjadi ancaman juga kepada partai Gerindra. Ya nanti tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bayangan-bayangan seorang Prabowo masih terasa bayangan-bayangan ada ya di balik ya layar seorang Jokowi. Kan begitu logikanya. Makanya secara tidak langsung kalau ini berubah ADART-nya berarti ya kasihan dong begitu, partai Golkar sudah besar begitu kan. Ya seharusnya nanti ya seperti Tommy Soeharto begitu harus merebut partai Golkar ini begitu sebagai sah pemiliknya begitu. Golkar buka kemungkinan ubah ADART ya ketika Monas. Mari kita baca ya. Nah, cocok sesuai nih kabarnya ya. Reshuffle Menkumham, ubah ADART calon orang baru ya sebagai ketum. Gitu kira-kira. Disesuaikan agar ya Pangeran Gibran atau Bahlil ya si boneka menjadi ketua umum Golkar. Lalu masuklah ya dedengkotnya sebagai ketua pembina. Undang-undang saja mudah diubah, apalagi cuma ADART mereka. Betul begitu kan. Ya konstitusi kita begitu, MK kita bisa dipreteli kok begitu, apalagi sekelas ini begitu kan. Mudah begitu kan. Yang penting orang-orang di dalamnya begitu enak, dapat ini dapat itu. Ya mau gimana lagi ya, realitasnya begitu. Kalau politik seperti ini maka ya enak saja Pak Lurah begitu kan ya. Permainan-permainan seperti ini enak saja. Politiknya sangat-sangat luar biasa. Tapi kita ingat ini mengalami kemunduran demokrasi yang sangat luar biasa ya. Sejak MK dan MA gue kagak heran lagi kalau aturan apapun bisa dirubah. Mungkin kalau bisa isi kitab suci pun bakalan mereka ubah sesuai selera. Wah jangan ya. Jangan ya. Biar sesuai dengan pengangkatan ketum baru, lagi-lagi tren sekarang. Kalau aturan nggak sesuai, ya bukan dicari calon yang sesuai aturan, tapi aturannya yang diubah. Jelas begitu kan ya. Bukan tidak mungkin Golkar akan merubah ADART pada saat Mukernas Golkar. Ya, publik dan pemilih Golkar sudah bisa membaca alasan perubahan tersebut. Jika terpilih ketua umum Golkar dari calon yang tidak punya integritas dan suka ya berbohong kepada publik, maka ini akan menjadi awal keruntuhan partai Golkar. Sehebat itu ya partai Golkar legend ya, partai legend ya, banyak pakar, orang-orang hebat, orang-orang cerdas ya, pejabat dan mantan pejabat hebat, petinggi-petinggi berbintang di situ. Ya kita lihat saja bahwa partai Golkar sampai saat ini begitu kan, ada orang-orang yang dapat posisi ini, posisi itu begitu kan. Ya, orang-orang partai itu ya karena tempatnya adalah orang-orang kaya, pengusaha begitu kan. Terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang ada. Saya kira mengapa Pak Erlangga mundur di detik-detik itu begitu kan. Kabarnya sudah dihadapkan dengan kasus besar begitu kan. Ya ada 11 kasus katanya begitu kan. Ya setelah Pak Erlangga mundur kasus itu redup begitu kan. Ya hilang. Apakah hanya ini menjadi gertakan mereka begitu agar ya ketua umum Golkar ini dilepas begitu kan ya. Saya kira ini nih yang akan menjadi tren begitu kan. Saya melihat bahwa bagaimana dibocorkan ya bocor alus di situ begitu bahwa nantinya begitu kan ya Bahlil akan menjadi ketua umum di situ. Terus kemudian dari Jokowi begitu mewanti-wanti begitu kan. Ya, bukan tidak mungkin ini akan terjadi begitu. ADART-nya gampang untuk dirubah begitu. Ya kita lihat saja ke depan begitu ya. Bahkan ada satu sisi yang begitu menarik begitu fenomena ini begitu dari apa yang kemudian mundurnya Pak Erlangga begitu kan, seolah-olah terpaksa mereka. Dari raut wajah mereka ya nampaknya begitu kan, nampaknya agak gimana begitu. Ya. Ya kalah sama dengan dengan Jokowi begitu ya. Golkar buka kemungkinan ubah ADART ketika Monas. Mari kita baca ini. Ketua Panitia Steering Komite atau Rapimnas dan Monas ya ke-11 begitu kan. Golkar Adis Kadir mengatakan ADART Golkar kemungkinan bakal berubah ketika penyelenggaraan Musyawarah Nasional atau Monas yang digelar pada Selasa mendatang. Bahkan kalau kita melihat di setiap Monas kan selalu ada perubahan, tapi perubahan nggak terlalu signifikan.
Adapun poin yang dirubah dalam ADART menurut Ia Adis bergantung pada dinamika yang berlangsung ketika Munas. Dia belum menyebutkan poin ADART yang akan dibahas dan kemungkinan akan diubah dalam Munas. Munas itu kan pasti ada pemilihan ketua umum, kemudian ada juga program nanti kita ada konsolidasi organisasi, kemudian program-program umum ya, kemudian ada rekomendasi dan pernyataan politik. Bahkan Golkar menggelar rapat Rapimnas Nasional, Rapimnas dan Musyawarah Nasional Munas di Jakarta ya, Convention Center JCC ya. Kegiatan bakal didahului Rapimnas kemudian dilanjutkan dengan Munas. Rapimnas bakal dibuka oleh PLT Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan bertujuan untuk mengesahkan pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatannya. Sangat kasihan begitu ya. Mari kita baca dulu ya. Selanjutnya adalah Munas bakal dipilih Ketua Umum Partai Golkar definitif, direncanakan 1.500 undangan bakal hadir dalam Munas tersebut, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan ubah ADART buat Jokowi dan Gibran. Sebelumnya, Ketua DPP Golkar ya Devi Laksono mengatakan partainya terbuka menerima kader dari manapun, termasuk bila Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ingin menjadi kader Partai Golkar. Golkar adalah partai terbuka, Anda pun ya kalau mau masuk silakan. Jadi tidak ada larangan bagi siapapun, setiap warga Indonesia untuk masuk ke dalam partai. Kata Davi saat ditemui usai ya sidang tahunan di Kompleks Parlemen. Golkar adalah partai terbuka, Anda pun kalau mau masuk silahkan kabarnya. Namun khusus jika ingin menjadi ketua umum, kata Davi, ada aturan yang diatur dalam ADART Partai Golkar yang diatur pada pasal 18 ayat 4 ADART. Dalam aturan disyaratkan agar caketum ya harus pernah menjadi pengurus Golkar tingkat pusat atau pengurus tingkat provinsi selama 1 periode. Artinya baik Jokowi maupun Gibran tidak bisa serta-merta menjadi ketua umum ya partai kecuali aturan syarat menjadi ketua umum ini diubah terlebih dahulu. Nah, ngeri-ngeri sedap bahkan ya kalau ini dirubah begitu kan. Kalau ingin dirubah misalnya begitu kan ya, tidak usah menjadi pengurus baik dari daerah atau pusat misalnya. Langsung yang penting menjadi kader mereka ya, berpengalaman dan menjadi kader selama 3 tahun atau 2 tahun walaupun tidak ada di kepengurusan itu bisa saja dirubah seperti itu begitu kan. Karena redaksinya kan masih belum jelas. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira inilah kehancuran Partai Golkar nantinya begitu. Kalau toh pada hakikatnya ya undang-undang itu dirubah sana sini begitu. Menurut saya pribadi nggak usah begitu kan. Tetap mereka sesuai dengan ADART bahwa kalau ingin menjadi ketua umum partai ya setidaknya pernah menjabat kepengurusan ya DPP atau DPW begitu. Saya kira ini bagus begitu kan. Saya kira sekarang ini kan tergantung ya. Kalau ADART-nya dirubah kan gampang sekali di situ begitu. Ya di MK saja bisa dirubah dengan sedemikian rupa apalagi cuma partai. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast ini, jangan lupa di-subscribe.